Salam dropshipper untuk teman-teman semuanya, bersama saya Bonce. Kali ini pertama kali saya akan bercerita atau berbagi pengalaman kepada teman-teman semua untuk dropshipping. Dropshipper adalah orang yang menjual produk dari satu atau beberapa supplier. Nah, menariknya ide bisnis yang kayak gini tuh, kita nggak mesti harus menyimpan stok barang dagangan dan mengirimkan pesanan kepada pembeli. Kewajiban kita itu adalah kita hanya memasarkan produk supplier ke calon konsumen. Medianya bisa kita menggunakan pihak website, toko online. Cara kerja dropshipper adalah setiap kali ada pembeli, Anda menghubungi supplier yang bekerja sama dengan Anda untuk mengemas dan mengirimkan pesanan ke pembeli tersebut. Tenang aja, nantinya supplier akan menyertakan nama toko Anda sebagai pengirimnya, sehingga konsumen menganggap Anda adalah penjualnya dan tidak tahu kalau Anda adalah seorang dropshipper. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan nyalakan tombol subscribe dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita dan info-info berikutnya. Tak hanya praktis, bisa dibilang bisnis sebagai dropshipper adalah bisnis tanpa modal yang besar. Anda hanya perlu mendaftar ke sebuah supplier dan membayar biaya administrasinya. Selebihnya, Anda cukup mengeluarkan dana untuk melakukan pemasaran melalui website atau platform lainnya. Nah, kemudian nantinya keuntungan yang Anda dapatkan dari bisnis dropship berasal dari selisih harga yang Anda tetapkan sebagai harga dari supplier. Nah, oleh karena itu, tantangan dropshipper adalah memberikan nilai jual pada pelayanan konsumen agar bisa meningkatkan harga dalam jumlah yang wajar. Jadi dropshipper, yang pertama itu adalah memilih produk yang ingin dijual. Cara jadi dropshipper yang utama tentu saja menentukan produk yang ingin Anda jual. Nah, apa produk yang bisa Anda tawarkan ya? Untungnya, salah satu kelebihan menjadi dropshipper adalah kebebasan untuk memilih produk yang ingin dijual. Sebab supplier dropship pada umumnya menawarkan beragam pilihan dagangan, mulai dari pakaian hingga perabotan. Namun, sebaiknya Anda memilih salah satu atau dua beberapa jenis produk yang saling berkaitan dan bermulaan. Tujuannya agar Anda bisa fokus melayani kebutuhan konsumen yang pada umumnya sangat membutuhkan barang tersebut. Misalnya, jika kita membidik kalangan perempuan muda, nah Anda bisa menjual produk-produk kecantikan yang sesuai seperti kosmetik dan skincare. Nah, kemudian selain membantu Anda fokus, menjual beberapa produk yang relevan akan memudahkan Anda untuk membangun brand. Contohnya, jika Anda menjual kosmetik dan beberapa produk terkait pelanggan, akan mudah mengingat toko Anda sebagai produk kecantikan. Beda halnya jika Anda berusaha menawarkan beberapa jenis produk sekaligus. Nah, kalau seperti itu, identitas toko Anda tidak akan mudah diingat para konsumen. Kemudian yang kedua, itu adalah menentukan supplier. Salah satu yang berdampak pada kesuksesan dropshipper adalah baik tidaknya supplier Anda. Oleh karena itu, cara jadi dropshipper pemula berikutnya adalah memilih supplier yang tepat. Tentunya, Anda tidak hanya menggait supplier yang menawarkan produk yang ingin Anda jual saja, Anda juga harus memastikan bahwa supplier tersebut memiliki barang yang berkualitas agar konsumen puas berbelanja di toko Anda. Selain itu juga, ada beberapa hal yang harus kita pastikan saat menentukan supplier dropship itu. Yaitu yang pertama, kita harus melihat dari biaya administrasi. Kenapa hal demikian harus kita lihat? Karena biaya administrasi yang ditawarkan tiap supplier pasti berbeda. Nah, sebaiknya Anda memilih biaya yang administrasinya tidak terlalu tinggi agar Anda bisa mendapatkan keuntungan dari setiap pembelian. Nah, kemudian kita harus juga melihat transparansi stok produk. Supplier yang Anda pilih harus memberitahukan stok produknya dengan jelas. Jika tidak, kredibilitas toko Anda nanti bisa tercoreng. Bayangkan, jika konsumen sudah melakukan pembayaran tetapi produk yang dibeli itu kosong atau stoknya sudah habis, aduh, pasti nggak kebayang banget kan kekecewaan dari seorang konsumen. Kemudian kita juga harus menentukan jasa pengiriman yang digunakan. Kualitas jasa pengiriman yang berbeda-beda. Karena itu, pastikan supplier yang Anda pilih menggunakan jasa pengiriman yang cepat dan tepat, memiliki customer service yang baik. Kemudian pengembalian barang.
Nah, sebaik-baiknya pelayanan supplier, kesalahan bisa saja terjadi, misalnya salah ukuran atau cacat produksi. Nah, agar tidak kecewa jika ada kesalahan pengiriman, pilihan supplier yang menawarkan kebijaksanaan atau kebijakan pengembalian barang dengan syarat yang mudah. Kemudian, kostumisasi kemasan. Salah satu celah branding untuk mendapatkan dropshipper adalah menambahkan keterangan toko Anda di kemasan produk. Oleh karena itu, Anda perlu bekerja sama dengan supplier yang bersedia mengkostumisasi kemasan produknya dengan identitas toko Anda. Contohnya dengan menyiapkan kartu ucapan terima kasih untuk konsumen. Dan yang selanjutnya, meningkatkan nilai jual. Nah, selain menentukan produk dan supplier yang sesuai, cara menjadi dropshipper adalah menentukan harga. Pada umumnya, penjual ingin menawarkan harga murah agar bisa menarik konsumen. Namun, sebaiknya Anda menghindari strategi bisnis tersebut. Mengapa demikian? Pertama, banyak penjual yang menjajakan produk dengan harga rendah. Nah, jika ikut melakukan cara itu, Anda menghadapi persaingan yang sangat ketat. Persaingan untuk mendorong Anda menurunkan harga, padahal semakin murah dagangan Anda, semakin sedikit keuntungan yang bakal Anda dapatkan. Akhirnya, Anda harus berusaha mendapatkan lebih banyak pembeli agar bisa meningkatkan pendapatan. Nah, supaya tidak terjebak dalam situasi seperti itu, cara dropshipper adalah meningkatkan harga secara wajar. Strateginya dengan menambahkan unique selling point atau nilai jual. Jika bisa memberikan hal lebih, Anda tetap bisa menarik perhatian konsumen meski dagangan Anda mirip dengan yang ada di toko lain. Kemudian sebagai dropshipper, cara yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan nilai jual dari segi produk memang terbatas. Namun Anda bisa menaikkan kualitas pelayanan atau customer experience, contohnya dengan menawarkan customer service yang responsif dan program customer reward. Kemudian yang selanjutnya, membuat website toko online. Anda sebenarnya bebas menjajakan dagangan dropship di platform apa saja sih. Namun tempat berjualan yang paling disarankan untuk dropshipper itu adalah mempunyai website pribadi. Sebabnya, dibandingkan dengan marketplace dan media sosial, website menawarkan beberapa keunggulan bagi bisnis yang termasuk Anda menentukan tampilan dan fiturnya. Kemudian di website Anda bebas mengatur tampilan, fitur toko. Hal itu lebih memudahkan Anda untuk melakukan branding melalui tampilan. Nah, selain itu Anda bisa menambahkan fitur untuk meningkatkan customer experience, misalnya fitur harga dan perbandingan produk. Tidak ada produk pesaing. Kalau berjualan di website, hanya produk-produk Anda yang tampil di hadapan konsumen. Otomatis, perhatian konsumen hanya akan tertuju pada dagangan Anda. Anda bebas dari biaya administrasi, platform marketplace pun umumnya mengenakan biaya administrasi untuk tiap transaksi. Di website, Anda tidak akan menemui hal itu, sehingga keuntungan Anda bisa bertambah. Terlepas dari beberapa kelebihan tersebut, membuat website toko online itu hal yang sangat mudah. Anda cukup membeli domain dan hosting, lalu menginstal platform CMS WordPress di platform tersebut. Nah, Anda bisa memilih tampilan website dan menambahkan fitur melalui plugin yang sudah tersedia. Kemudian selanjutnya itu adalah mempromosikan toko Anda. Cara menjadi dropshipper pemula selanjutnya yaitu mempromosikan toko Anda dengan upaya digital marketing. Menariknya lagi, ini teman-teman semua ya, ada beberapa jenis digital marketing yang bisa Anda manfaatkan jika Anda memiliki website. Di antaranya itu, pertama Anda bisa melakukan upaya SEO atau Search Engine Optimizing. Dengan penerapan SEO yang baik, website Anda memiliki peringkat tinggi di hasil pencarian Google dan mendapatkan banyak pengunjung. Nah, hal itu penting karena 53% pengunjung website berasal dari hasil pencarian Google. Yang selanjutnya,
Itu keuntungan dari kita memiliki website sendiri itu adalah bisa memanfaatkan SEM atau Search Engine Marketing. Tujuan SEM juga menampilkan website dari pencarian Google, tetapi sebagai iklan yang berbayar. Nah, kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya, Anda bisa menggunakan cara email marketing untuk mengirimkan promo kepada konsumen. Untuk melakukannya, Anda perlu membangun email list. Salah satu caranya adalah menawarkan kupon diskon di website yang bisa didapatkan dengan mendaftarkan email konsumen. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu dropshipper? Menjadi dropshipper adalah salah satu cara menghasilkan uang dari internet tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Nah, untuk mewujudkannya, Anda harus memulai untuk mengikuti 5 cara menjadi dropshipper pemula. Yaitu yang pertama, memilih produk yang ingin dijual. Yang kedua, menentukan supplier. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nilai jual. Kemudian yang keempat, membuat website toko online. Dan yang kelima adalah mempromosikan toko Anda. Itulah tips dan trik yang perlu kita lakukan untuk menjadi dropshipper yang baik dan handal. Mengapa memilih jualan online? Salah satu artikel di internet yang mengatakan bahwa Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyatakan bahwa pengguna internet Indonesia itu mencapai 75 triliun di awal 2017. Angka yang sangat fantastis ini berasal dari 24,7 juta konsumen. Sementara angka pengguna internet yang ada di Indonesia itu sudah menembus 132,7 juta di awal tahun 2017. Bayangkan itu loh. Nah, di sini kita bisa menjadi dan melihat terdapat potensi yang sangat besar untuk merebut pangsa pasar perdagangan online di Indonesia. Dan kita bisa menjadi salah satu pemain yang ikut meramaikan persaingan penjualan online. Sekarang yang bisnis itu sangat mudah dijalankan secara online. Dan itu semua dimulai dari pikiran alias mindset. Nah, dengan mindset yang benar, maka perjalanan bisnis kita akan lebih mudah dinikmati dan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Setidaknya ada 5 hal yang harus kita yakini ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur ataupun pengusaha online yang berhasil. Yang pertama adalah fokus. Jika Anda ingin jualan online sampai sukses, maka Anda harus fokus pada apa yang Anda kerjakan. Seringkali banyak online shop gagal karena pemiliknya tidak memberikan fokus waktu dan tenaga yang cukup, sehingga hasil seadanya. Yang kedua adalah belajar. Jangan lupa selalu belajar dengan hal yang baru. Banyak hal yang terus berkembang di online. Jika kita tidak memperbaharui pengetahuan kita, bisa-bisa jualan kita nanti bisa dikatakan dengan basi. Kemudian, yang ketiga itu adalah gagal itu adalah proses. Kenapa demikian? Jangan takut gagal, karena gagal adalah bagian dari perjalanan bisnis kita. Dari gagal itu, kita akan belajar dari kesalahan dan memperbaikinya di kemudian hari. Jadi, jika kita merasa ingin melakukan sesuatu untuk bisnis kita, coba dulu saja. Kemudian yang keempat, penyedia solusi. Tanamkan ke dalam pikiran kita bahwa kita memiliki solusi untuk banyak orang melalui online shop kita. Kita buka online shop bukan hanya sekedar untuk mencari profit saja, tapi juga memberikan manfaat dan nilai untuk lebih banyak orang mengetahui produk kita. Jangan menunda, mulai dulu saja. Semakin kita menunda, semakin kita jauh dari hasil yang kita harapkan. Jika kita tidak bisa melakukannya sendiri, minta bantuan orang lain yang lebih mengerti dan membantu kita. Dengan kemajuan internet dan kemudahan mengaksesnya saat ini, siapapun bisa online hanya dari smartphone. Kita bisa melakukan banyak hal dengan internet, termasuk dalam memasarkan produk online shop kita. Kita bisa memasarkan lewat WhatsApp, Facebook, Instagram, Marketplace, website, dan banyak lainnya. Kita hanya perlu mulai belajar bagaimana memaksimalkannya. Belum lagi dengan jaringan logistik alias kurir yang semakin banyak dan mudah seperti JNE, JNT, Tiki, Secepat, Gojek, dan lainnya. Telah tersedia pilihan kurir untuk membantu mengirimkan paket kita ke tangan pelanggan, dimulai dari pengiriman yang hanya dalam hitungan jam. Bahkan saking mudahnya, kita bisa melakukan hanya sebagai sampingan, sambil sekolah, sambil kerja, sambil mengurus rumah tangga. Kemudian, ini akan membuat siapapun bisa untuk berjualan online. Apa saja yang bisa kita jual? Mulai dari problem yang kita hadapi,
Kita juga bisa menjual produk yang kita ketahui dan kita sukai ataupun yang kita gunakan. Biasanya kita mengkonsumsi produk yang kita sukai karena produk ini biasanya dapat menyelesaikan dan membantu masalah kita. Dan ingat, banyak orang lain yang memiliki masalah yang sama dengan kita juga, sehingga kita juga bisa mengajak orang lain untuk membeli produk ini. Nah, dengan begitu kita akan lebih antusias saat menjalankan kegiatan jualan. Nah, kita akan lebih nyaman saat menjawab pertanyaan dari konsumen karena kita sendiri menyukai produk yang kita jual. Misalnya, kita memiliki hobi merawat kulit. Supaya lebih cantik, kita paham perbedaan produk perawatan kulit dan kita menyukai satu produk tertentu karena kulit kita selesai dengan produk tersebut. Nah, karena begitu, kita mengenal dan menyukai produk tersebut, kita bisa menjual produk itu secara online. Seorang teman di komunitas grup bisnis online, sebut saja namanya Sinta. Bu Sinta cocok dengan bisnis online-nya sekarang. Bermula dari problem yang beliau hadapi, yaitu sulit mencari hijab untuk anaknya yang berusia balita. Nah, ketika sudah menemukan solusinya, Bu Nurul pun memutuskan untuk berjualan hijab balita secara online. Kemudian produk apa sih yang bisa dijual di online? Pada dasarnya produk apa saja bisa dijual di online. Dari mulai pakaian hingga lemari, dari bumbu masak hingga kitchen set. Apa sih yang harus kita pertimbangkan? Yang harus kita pertimbangkan adalah kurir, pengirimannya. Nah, umumnya semakin besar volume barang, semakin besar biaya pengirimannya. Dan biaya kirim adalah salah satu faktor yang terpenting pada saat konsumen berbelanja secara online. Semakin ringan biaya pengiriman, konsumen pun akan semakin suka berbelanja. Untuk biaya pengiriman dari kota kita, itu bisa dicek di aplikasi atau website kurir tersebut. Kemudian hal yang lain perlu kita pertimbangkan selain volume adalah produknya. Apakah barang elektronik, pecah belah, kain, makanan kering, makanan basah, makanan beku, cairan, dan lainnya. Masing-masing kurir memiliki perlakuan khusus terhadap bahan produk. Ada yang wajib menggunakan biaya asuransi, misalnya smartphone atau perhiasan, tapi juga ada yang menolak jika isinya itu adalah cairan. Jika menjual bahan makanan yang beku, pastikan juga layanan kurir yang dapat mengantar dengan tepat waktu. Nah, silakan cek kurir masing-masing untuk lebih detail apa yang boleh atau yang tidak. Lalu, jasa juga bisa kita jual secara online loh. Tidak selalu produk yang berbentuk fisik yang bisa dijual online. Ada juga yang bisa menjual secara berdasarkan keahlian Anda. Nah, misalkan jasa desain, klinik gigi, tata rias, konsultasi, servis AC, ataupun jasa les private yang sejenis dengan jasa ini lainnya. Media online dipakai untuk memasarkan jasa kita, sehingga kita bisa dikenali lebih banyak pengunjung dari mana saja. Jika layanan kita terpercaya, orang-orang tidak akan segan menghampiri walaupun kita itu berbeda kota ataupun berbeda provinsi. Terima kasih teman-teman. Di mana saja sih tempat jualan online? Di mana sih tempat jualan online? Yang pertama adalah marketplace. Pembeli online ada di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lain-lain. Kita juga bisa berjualan di sana, menemukan pembeli di sana. Masing-masing marketplace punya ketentuan dan syarat tertentu untuk membuka toko di sana. Ada yang harus menyertakan foto KTP, foto buku rekening, foto diri, hingga penyimpanan uang deposit. Ada yang tidak mengambil keuntungan dari transaksi, ada juga yang mengambil keuntungan dari transaksi. Keuntungan marketplace itu seperti pasar, orang-orang akan datang dengan sendirinya. Nah, marketplace-nya yang akan berpromosi ke masyarakat untuk mengajak berbelanja di marketplace mereka. Tapi tantangannya adalah pengunjung marketplace ini bisa langsung membandingkan produk kita dengan produk toko lain dari sisi harga, pengiriman, dan pelayanan. Kemudian yang kedua adalah sosial media. Sosial media yang paling ramai digunakan itu adalah Facebook, Instagram, YouTube, dan saat ini juga itu adalah TikTok. Sambil mereka mencari hiburan di sosial media, mereka juga sesekali akan mencari produk yang untuk dibeli. Disinilah peluang kita untuk berjualan. Kita dapat menjual produk-produk kita di sosial media. Masing-masing memiliki cara dan trik khusus
untuk penambahan pelanggan. Seperti misalnya di Instagram. Ada cara-cara spesifik untuk membesarkan bisnis online kita dengan menggunakan Instagram. Kemudian yang ketiga itu adalah website. Pembeli bisa juga datang langsung dari Google, yaitu ketika seseorang membuka Google untuk mencari informasi produk, lalu muncul daftar website yang menampilkan informasi yang dicari. Misalnya, saya ingin mencari pelancar ASI, maka saya akan cari ke Google, lalu saya temukan ada website yang menjelaskan apa yang saya cari. Kemudian website tersebut juga menawarkan produk-produk pelancar ASI. Itulah mengapa website juga digunakan untuk jualan online. Kita bisa membuat website jualan online dengan mudah saat ini. Ada banyak penyedia website ataupun pelayanan jasa yang menyediakan untuk pembuatan website dengan harga terjangkau. Kita tidak perlu mendalami ilmu optimasi website jika ingin lebih jauh memaksimalkan website untuk jualan. Oke teman-teman, mana sih yang lebih baik dari semuanya? Marketplace, sosial media, atau website? Masing-masing mempunyai peluang yang sama besarnya. Anda perlu mendalami lebih jauh cara kerja dan optimasi masing-masing tempat jualan tersebut. Jika di awal sekali, mulailah dari marketplace, sosial media, lalu sambil belajar untuk mengukur mana yang lebih efektif untuk kita jalanin. Terima kasih teman-teman. Di video kali ini, saya akan membahas tentang ayo kita jualan. Sukses itu proses. Sukses bukanlah sebuah hasil akhir, melainkan proses yang tidak pernah berhenti. Saat kita merasa bisnis kita sudah sukses, kita akan ditantang oleh hal lain yang membuat kita tetap harus berjuang untuk kembali menang. Mungkin tantangan itu datang dari konsumen kita, dari kompetitor kita, atau bisa saja kan teknologi yang kembali berubah. Jadi nikmatin saja perjalanan bisnis kita. Kita akan mengalami saat-saat di mana kita ingin menyerah dan berhenti. Semua akan mengalami hal tersebut. Tapi tidak semua mencoba untuk bertahan bangkit dan mencari jalan keluar. Kita termasuk yang mana? Terlebih lagi, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jalan sukses kita tidak akan pernah benar-benar sama dengan orang lain, karena kita memiliki takdir yang berbeda. Pepatah mengatakan, rumput tetangga memang akan tetap selalu lebih hijau. Bisa jadi karena kita lupa menyirami rumput kita sendiri. Ayo belajar bersama dengan komunitas. Bagaimanapun teknologi sangat membantu kita. Kondisi hari ini berbeda dengan 20 tahun yang lalu, di mana pebisnis harus susah payah untuk jatuh dan bangun sendirian. Karena saat itu tidak ada orang lain yang bisa membantu dan menjadi mentor yang mereka jalani. Hari ini ada banyak sekali grup dan komunitas sosial media ataupun aplikasi chat yang berisi teman-teman pengusaha dan pebisnis online yang sangat positif dan bermanfaat untuk saling membangun. Dengan komunitas, kita bisa belajar banyak hal, bertukar pengalaman, mencari pencerahan, mengeluarkan unek-unek, berbagi pengetahuan, ataupun bertukar network. Semuanya itu membantu kita untuk pebisnis online yang handal. Andi memiliki grup WhatsApp yang bernama Bisnis Online. Nah, saat ini mungkin terbesit di pikiran kita dengan alasan-alasan yang muncul seperti kita tidak punya latar belakang pengusaha, atau kita masih sekolah, masih sambil kerja, sibuk mengurus rumah tangga, gaptek, tidak punya waktu luang, dan sejuta alasan yang lainnya akan menghambat diri kita sendiri. Lalu, bagaimana untuk memulai suatu bisnis? Ya, untuk memulai suatu bisnis ya mulai saja. Jangan berpikir bahwa kita terlambat memulai. Dengan berbisnis online, semua punya kesempatan yang sama untuk memenangkan persaingan. Banyak sekali kisah bisnis online sukses yang pada akhirnya membayangi bisnis konvensional yang telah dibesarkan tahunan bahkan hingga puluhan tahun. Kita harus memantapkan tekad untuk mengubah nasib dan mulai jualan sekarang. Terima kasih. Mengapa pembeli itu seperti jodoh? Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bonce Dropship, silahkan subscribe, like, dan komen, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari channel Bonce Dropship. Baiklah teman-teman, sobat semuanya, simak videonya jangan di skip agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi dari dropshipping.
Mengapa sih pembeli itu seperti jodoh? Nah, sebelum kita memutuskan untuk menjual produk apa, sebaiknya kita menentukan dulu target orang-orang seperti apa kelak yang bakal menjadi pelanggan kita. Sama halnya seperti kita bertemu dengan jodoh, siapapun bisa menjadi pasangan kita. Tapi kita pasti punya kriteria siapa saja yang berhak menjadi pasangan diri kita sendiri. Begitupun juga dengan bisnis, walaupun produk bisnis online shop, kita bisa dibeli siapa saja. Tapi tidak semua orang akan memilih produk yang kita miliki. Nah, itulah yang dikatakan dengan apa yang disebut dengan target market. Contohnya, walaupun bisa merek mobil Mercedes-Benz itu nggak ikut-ikutan membuat mobil seperti Alia atau Agia, karena Mercedes-Benz itu hanya memiliki target pangsa pasar orang-orang yang berpenghasilan tinggi ataupun yang memiliki uang banyak. Contoh lain misalkan, pasta gigi A hanya memiliki produknya untuk mereka yang memiliki kasus gigi sensitif. Padahal produk A ini bisa membuat produk yang lain juga yang ditujukan untuk gigi dewasa yang sehat atau bahkan untuk gigi anak. Tapi kenapa mereka tidak lakukan itu? Tidak lain karena mereka hanya menargetkan market yang memiliki gigi sensitif saja. Contoh lain misalkan susu A. Bisa saja sebenarnya dengan merek sebesar itu mereka membuat produk untuk anak-anak dengan merek Akid. Tapi pada kenyataannya tidak, karena brand A ingin fokus dengan merek dewasa untuk produk lainnya dan lanjut usia. Nah, masuk ke tahap inti, yang pertama itu apa sih harus kita lakukan? Nah, yang pertama, tentukan karakteristik calon pembeli kita. Kita bisa memulai dengan yang sederhana, seperti misalnya jenis kelamin pria atau wanita, dan rentang usia dari 15 sampai dengan 20 ke 30, 25 ke 35, dan 30 ke 40. Karena jualan online itu, kita juga bisa fokus ke target market di kota-kota tertentu saja. Ada juga hal-hal lain yang bisa kita pertimbangkan dalam membuat target market yang lebih spesifik seperti demografi dan psikografi. Tapi ini nggak perlu pusing deh, nanti bakal saya bahas dalam sesi tersendiri. Kemudian yang kedua, fokus di jenis karakter atau calon pembeli yang telah kita tentukan. Nah, dengan menentukan sebuah target market, kita akan lebih mudah menentukan mau jualan apa, mau berpromosi dengan gaya dan jenis apa. Dan jika kita ingin menambahkan produk lainnya, bisa lebih terarah karena kita tahu apa yang dibutuhkan oleh target market kita. Misalkan target market yang kita tentukan itu adalah ibu usia 30 sampai dengan 40 tahun, beragama Islam dengan pekerjaan ibu rumah tangga, maka pilihan produk yang bisa kita tawarkan seperti hijab, gamis, daster, dan alat masak. Lalu jika kita chat dengan mereka menanyakan produk, Anda bisa langsung menanyakan dengan mam, bun, atau ma. Nah, ini adalah target kita yang seperti ibu-ibu. Nah, sudah tahu kan mengapa kita harus mengetahui target market? Itulah alasannya mengapa kita katakan kalau berjualan online itu seperti mencari jodoh. Jangan lupa like dan komen agar tidak ketinggalan informasi dari channel Boncemu Dropshipping. Kali ini saya bakal bercerita bagaimana cara kita menghitung rumus harga jual secara sederhana. Nah, rumus harga jual itu sama dengan harga modal plus biaya plus keuntungan. Misalnya, Anda ingin berjualan daster, harga modal daster adalah 70.000. Biaya yang Anda keluarkan setiap ada pembelian yaitu 2.000, terdiri dari plastik packing 500 dan lakban 500, biaya packing 500 dan lainnya 500. Setelah itu Anda ingin mengambil keuntungan 28.000, maka harga jualnya itu adalah 100.000. Harga modal yaitu harga awal produk Anda. Jika Anda mengambil dari supplier, itulah harga modal Anda. Jika Anda produksi, silakan hitung habis biaya berapa untuk satu item produk tersebut. Jika Anda menjual jasa, contohnya desain logo, Anda nilai waktu Anda berapa harganya per jam. Jika harga per jam Anda adalah 100.000, lalu logo tersebut selesai dalam 2 jam, maka harga modal Anda adalah 200.000. Anda berjualan pasti memiliki biaya, dari mulai biaya untuk bahan packing, listrik, pulsa, gaji pegawai, makan, jajan, parkir, dan lainnya. Semakin besar bisnis Anda, semakin besar biayanya. Biaya inilah yang nantinya akan dibebankan pada harga jual.
Dan pada akhirnya orang menjadi pelanggan bukan karena harga. Punya merek mie instan favorit? Apakah jika harga mie tersebut lebih mahal Anda berpaling ke merek yang lain? Tentunya tidak. Pelanggan setia Anda pun tidak akan membeli produk karena harga, melainkan karena pelanggan Anda sudah percaya terhadap toko yang Anda miliki. Jika Anda berhasil membuat pelanggan Anda menyukai pelayanan dan produk Anda, dia akan kembali kepada Anda walaupun toko sebelah memiliki produk yang sama dengan harga dan nilai jual barang yang lebih murah. Maka pastikan Anda memiliki calon pembeli ataupun pelanggan dengan spesial. Itu akan membuat harga berapapun bukan menjadi suatu masalah. Jual murah atau jual mahal? Saya ingin jualan, tapi berapa banyak ambil untungnya? Ambil untung sedikit atau banyak? Nah, kalau kita ambil banyak, tapi akan ada yang lebih murah, bagaimana dong? Ingat ini, tidak ada harga yang mahal. Yang ada adalah pembeli yang tidak tepat. Air mineral di bandara 10 kali lipat daripada di harga warung tetangga. Mahal bukan? Untuk kita yang tidak butuh tentu mahal, tapi untuk pembeli yang tepat, yaitu yang nggak membawa bekal minum, malas keluar lagi dan kebetulan uangnya ada, dibeli juga air mineral tersebut. Jadi bukan soal harga yang kemurahan atau kemahalan, tapi soal bagaimana kita menemukan pembeli yang tepat untuk produk kita. Untuk menemukan pembeli yang tepat, didefinisikan ciri-ciri target marketnya. Untuk teman-teman dropshipping, kali ini saya bakal bercerita bagaimana cara kita promosikan barang online yang kita jual. Yang pertama itu adalah mengenal traffic atau lalu lintas. Bayangkan, kita memiliki warung jus di teras rumah kita, jarak 50 meter dari rumah kita ada sebuah sekolah SMP. Setiap hari banyak anak yang melintasi rumah kita menuju sekolah tersebut, atau sebaliknya saat pulang dari sekolah. Anak-anak sekolah ini adalah traffic warung jus kita. Semakin ramai traffic, maka peluang mendapatkan pembeli semakin banyak. Mungkin di jam pulang sekolah, traffic sedang rame-ramenya ya. Ketika malam hari, trafficnya pun sepi. Sama halnya juga pada jualan online. Kita juga membutuhkan traffic untuk mengunjungi online shop kita. Jika kita berjualan di Instagram, kita harus mengupayakan sesuatu supaya banyak pengguna Instagram datang ke akun kita kemudian berbelanja. Secara umum ya, traffic terbagi menjadi dua traffic, gratis dan traffic berbayar. Traffic gratis. Traffic gratis adalah upaya yang dilakukan untuk menarik traffic tanpa harus kita mengeluarkan uang. Mendapatkan traffic gratis itu bukan hal yang mudah dan menuntut kreativitas. Akan ada masanya cara mendapatkan traffic gratis itu sampai ke titik jenuh. Artinya cara itu yang awalnya efektif, tapi kemudian setelah beberapa lama cara itu tidak bisa digunakan lagi. Di internet kita bisa mencari traffic gratis dari sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Forum dan website sharing, Kaskus, From Detik, Kompasiana, Medium, dan lainnya. Contoh, mencari traffic yang sering dilakukan, mengajak teman-teman untuk follow akun Instagram, menulis status di Facebook pribadi yang berkaitan dengan aktivitas online shop yang kita miliki, membuat caption di Instagram dengan disertakan hashtag yang populer, lalu membuat video YouTube tentang bisnisnya atau tips lain yang terkait bisnis. Kemudian untuk traffic berbayar sendiri, traffic berbayar itu adalah upaya yang dilakukan untuk menarik traffic dengan mengeluarkan sejumlah uang. Misalnya, membayar endorsement ke Telegram, membayar iklan ke Facebook, lalu mengaktifkan fitur premium Anda pada marketplace. Nah, itulah bagaimana cara kita promosi pada bisnis online ataupun dropshipping yang kita lakukan. Jangan lupa, bagaimana sih kita mengukur sebuah kepercayaan online shop? Mengukur kepercayaan sebuah online shop. Saat kita mulai berjualan online, kita akan menghadapi berbagai calon pembeli yang tentunya kita tidak tahu dan kita juga tidak mengenal, serta kita tidak pernah memegang produk sebelumnya.
sehingga kepercayaan lebih untuk membuat mereka memutuskan akan berbelanja atau tidak di online shop yang kita miliki. Kepercayaan yang dibangun dengan berbagai cara. Contohnya, kita berjualan di marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia. Kita akan diminta data KTP dan buku rekening untuk memastikan kita tidak menipu, sehingga sebagai calon pembeli akan percaya untuk berbelanja di toko online shop kita. Kepercayaan juga dapat dibangun dengan adanya bukti sosial atau social proof, yaitu bukti-bukti yang ditunjukkan kepada calon pembeli, di mana bukti-bukti tersebut berasal dari orang lain yang percaya dengan online shop kita. Kemudian testimoni atau bukti belanja adalah salah satu bukti sosial yang nyata. Terdapat beberapa bukti sosial yang dapat membuktikan bahwa toko kita itu benar-benar adanya, antara lain testimoni dan ulasan yang diberikan oleh pembeli sebelumnya, kemudian rating atau bintang, penilaian yang diberikan oleh pembeli sebelumnya, di mana mereka sudah mengetahui produk yang kita jual. Lalu review produk dari influencer atau selebgram ataupun public figure, liputan produk atau online shop kita di media cetak, televisi ataupun online. Kemudian foto percakapan dan bukti transfer dari pembeli. Pada saat kita memulai tentunya tidak punya semua ini kan. Nah, tapi kelak kita akan memiliki pembeli pertama. Saat kita mendapatkan dari pembeli pertama, pastikan bahwa kita memiliki bukti sosial dari mereka. Semakin banyak bukti sosial dari pembeli, itu akan membuat semakin baik. Semakin banyak dan semakin positif bukti sosial yang kita miliki, maka online shop kita akan lebih semakin dipercaya oleh pembeli nantinya. Jika online shop kita dipercaya, maka pembeli tidak ada keraguan untuk berbelanja di toko online yang kita miliki. Kalaupun ada keraguan, penyebabnya mungkin dari sisi produk, harga, ataupun pelayanan. Nah, itulah alasannya kenapa kita harus membangun kepercayaan dari pembeli secara online. Kali ini aku bakal berbagi dengan teman-teman semua bagaimana cara aku memilih produk online yang untuk kita jual. Nah, aku selalu biasanya melakukan observasi produk sebelum produk itu aku jual. Aku selalu menggunakan marketing tools atau menggunakan Google Trends, di mana aku bisa melihat nantinya produk apa sih yang lagi tren di pasaran sekarang ini. Nah, khususnya aku sih pelaku dropshipping dari luar, karena produk aku itu nggak masuk ke Indonesia teman-teman ya, maaf sebelumnya ya. Jadi aku hanya berjualan di luar negeri saja. Kalau untuk Indonesia, aku belum pernah mencoba menjual produkku di Indonesia, karena market yang biasa aku jual itu ada di US, Eropa, dan Asia, kecuali di Indonesia. Biasanya kalau kayak di Indonesia itu gimana ya, aku belum pernah sama sekali gitu kan, bukan biasanya sih ininya. Tapi kalau untuk produkku masuk di luar dari Indonesia itu biasanya ada di kayak Filipina, kemudian Malaysia ataupun Thailand gitu kan. Nah, aku biasanya selalu observasi produk-produk yang unik, yang produk-produk yang cepat diterima di pasaran mereka, dan aku selalu mencari apa sih yang mereka butuhkan dan apa sih yang mereka tertarik. Nah, dari Google Keyword atau Google Tools itu aku bisa mencari niche-niche yang bakal aku butuhkan. Kemudian dari niche tersebut nanti aku melihat dari kompetitorku, siapa aja sih kompetitorku gitu kan. Memang sih kalau kita berjualan secara online itu pasti bakal banyak banget kompetitor yang bakal kita hadapi ya, khususnya online shop yang besar seperti kayak Amazon, eBay, kemudian AliExpress, dan jenis lainnya yang sudah mengglobal dari dahulunya. Sedangkan kita selaku pemula gitu kan, jadi sangat sulit untuk bersaing dengan mereka, terkecuali kalau kita memang bisa melihat jenis pasar dan produk apa yang konsumen butuhkan. Dan ini juga salah satu cara aku, yaitu aku selalu melihat dari pangsa pasar yang kecil, karena pasar dari global market itu kan sangat luas banget. Dan kelebihannya itu aku memiliki website sendiri. Nah, untuk teman-teman juga bisa melihat website aku ada di sini nih. Ini dia. Nah, teman-teman juga bisa melihat produk-produk yang aku jual. Nah, di sini itu aku selalu menargetkan konsumen-konsumen yang sangat salah ngomong nih. Maksudnya
aku selalu menargetkan konsumen-konsumen yang berpotensi untuk mampir ke dalam online store yang aku punya gitu kan. Nah kemudian dan aku juga selalu memberikan follow up terhadap konsumen-konsumenku atau pelanggan-pelangganku yang sudah membeli produkku sebelumnya. Karena buat aku follow up itu bisa juga mendatangkan traffic atau mendatangkan suatu feedback juga dari konsumen ya. Karena terkadang konsumen apabila kita memberikan feedback, kita tanya bagaimana sih produknya, seperti apa sih kualitasnya. Nah dari sana juga aku bisa mengetahui, oh ini loh ternyata kekurangan produkku, oh ini loh ternyata kelebihan dari produk yang aku jual gitu. Kemudian dari sana juga aku bisa menentukan produk apa sih yang bakal aku jual untuk kedepannya. Nah sekaligus aku juga sharing sama konsumen dan pelanggan-pelangganku di luaran sana, dan mereka juga memberikan feedback yang bagus kok untuk aku sendiri. Kadang kan mereka chatting ke aku gitu, ini gimana ya produknya ya, dan ini seperti apa ya gitu kan, bisa nggak kalau menyediakan produknya seperti ini gitu kan, atau berdasar kebutuhan yang mereka request ke aku gitu ya. Nah jadi dari satu pelanggan ke pelanggan lainnya itu aku selalu open terhadap mereka, dan terkadang pun ada yang mampir ke online store-nya aku gitu kan, mereka cuma tanya-tanya doang. Jadi aku selalu memberikan feedback yang cepat kepada mereka, karena aku selalu mengejar apa sih produk yang bagus nantinya untuk aku jual ke depannya gitu kan. Dengan begitu otomatis kan konsumen itu terdapat jalinan emosional ke aku gitu. Jadi dengan adanya ikatan emosional antara konsumen tersebut ke aku lebih mudah untuk bertanya kepada mereka, mereka maunya apa, produknya apa, dan jenis untuk kualitas harganya yang seperti apa, tergantung dengan kemampuan daya belinya mereka gitu kan. Nah dari sini aku tidak begitu sulit untuk menentukan jenis produk online apa sih yang bakal aku jual, karena aku sudah memiliki pelanggan-pelangganku sebelumnya gitu kan. Tetapi apabila aku menemui pelanggan baru yang pertama kali mampir ke dalam online store aku, dan mereka banyak bertanya juga dari sisi harga, kualitas barang, kecepatan pengiriman, kemudian banyak hal yang mereka tanyakan kepada aku selalu open mind terhadap mereka. Jadi aku jelaskan, ini loh barangnya, ini loh produknya, dan harganya segini. Untuk pengiriman ke sana pun memakan waktu tempo sekian hari gitu kan. Dan terkadang juga mereka bertanya, bagaimana sih misalkan kalau ada permasalahan atau apa-apa, ya udah aku langsung respon dengan pengalaman yang aku punya gitu kan. Nah jadi berhubungan juga dengan jenis produk apa sih yang bakal kita jual, karena setiap pelanggan yang datang ke kita, baik pelanggan lama ataupun baru, itu bakal bertanya, mereka tanya jenis apa yang produk baru yang kita jual gitu kan. Kemudian dari sisi harga, tentunya kan ini terjalin ketika kita sudah memiliki ikatan emosional terhadap konsumen kita ya, atau pelanggan kita yang sudah membeli sebelumnya. Tetapi apabila konsumen itu belum pernah mampir ataupun baru kali itu mampir ke dalam online store kita, wajib buat aku itu follow up kepada mereka. Karena apa? Kita tidak tahu kebutuhan apa yang mereka butuhkan kalau kita tidak tanya ke mereka apa yang mereka butuhkan gitu kan. Nah kalau kita mengetahui apa yang mereka butuhkan, otomatis kita bisa menyediakan kebutuhan atau keperluan yang akan mereka butuhkan. Dengan itu kita sudah mendapatkan keywordnya atau kata kuncinya. Oh iya, pelanggan ini butuhnya ini. Dan kita juga melakukan observasi lainnya atau market research lainnya ya, secara online ataupun offline. Karena kan sekarang sudah global, jadi kita bisa chatting ataupun kita bisa masuk ke dalam grup bisnis di mana orang-orang memberikan pengetahuan lebih, ataupun mereka banyak mencari apa sih mereka butuhkan gitu kan. Nah tidak begitu sulit sih untuk melakukan hal ini apabila kita selalu mencoba dan mencoba. Intinya satu, kita selalu open mind terhadap pelanggan baru kita, dan kita juga harus open mind terhadap
calon pembeli, karena kita bisa menentukan barang dagangan kita itu, kalau menurut aku sendiri ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, bukan kata siapa-siapa tapi kata aku sendiri ya. Kita bisa mengetahui lebih ketika kita sharing ataupun chat sama mereka, ataupun berkomunikasi intens dengan calon pelanggan kita ataupun pelanggan-pelanggan yang sudah membeli produk online shop kita. Jadi kita lebih mudah mengetahui kedepannya produk apa sih yang bakal kita jual, karena ini adalah tips aku sendiri ya, bagaimana aku menjalankan dropshipping ini. Bisa dibilang aku sudah menjalankan dropshipping ini 4 tahun ya, tapi untuk hasilnya sendiri ya alhamdulillah banget gitu kan. Dan ini aku sharing untuk teman-teman semuanya gitu kan, karena kemarin itu banyak yang DM aku, gimana sih caranya biar kita bisa nentuin produk, gimana sih biar online store kita itu cepat dilirik gitu kan, agar produk kita itu laku dijual gitu kan. Jadi ya udah, aku berinisiatif buat vlog ini aja gitu kan. Oh ya udah gini nih, aku share seperti ini sih cara-cara aku gitu kan. Karena kalau untuk mengikuti cara-cara di luar sana, mungkin teman-teman semuanya agak susah atau gimana kan, mungkin ada kendala waktu atau apa-apa, aku juga nggak tahu. Tapi di sini aku mencoba untuk sharing berdasarkan pengalaman pribadi aku. Oke teman-teman semuanya, itulah cara dan pengalaman aku dalam menentukan produk online yang untuk dijual. Nah, untuk teman-teman, halo teman-teman semuanya, kembali bersama Bonce di sini, bersama Bonce berbagi informasi. Oke teman-teman, kali ini aku bakal berbagi informasi mengenai bagaimana sih cara kita memilih supplier. Nah, langsung aja ya tanpa basa-basi. Bagaimana sih cara kita memilih supplier? Yang pertama itu kita tentukan terdahulu kebutuhan. Nah, kebutuhan kita ini ada sangkut pautannya dengan supplier yang bakal kita pilih nantinya. Yang pertama, apakah kita bakal melakukan dropshipping ataupun kita bakal melakukan reseller. Nah, terkadang kebanyakan kita tidak memikirkan hal-hal tersebut sebelumnya, karena kita berpikir bahwa dropshipping atau dropshipper dan reseller itu adalah sama. Nah, ini adalah sebuah hal tentunya yang sangat berbeda. Kalau reseller otomatis kita harus menggunakan stok barang terdahulu, sedangkan kalau dropshipping kita tidak perlu menggunakan stok barang. Jadi dari supplier nanti yang bakal langsung mengirimkan barang tersebut kepada konsumen yang bakal kita tujukan, atau kepada pembeli yang telah membeli produk yang kita jual, seperti itu. Terkadang juga dalam supplier ini kita harus mengetahui apakah supplier itu dia melakukan untuk dropshipping atau hanya untuk reseller saja. Terkadang ada juga supplier yang hanya melayani untuk reseller, dan banyak juga di antara mereka banyak juga yang memberikan layanan untuk dropshipping. Nah, jadi selaku kita penjual ya, yang akan menggunakan jasa mereka, kita harus menentukan terdahulu jenis-jenis atau supplier apa yang bakal kita gunakan yang akan bekerja sama ke produk yang bakal kita jual nantinya. Kemudian kita juga harus memperhatikan dari sisi kualitas. Sebagai dropshipper, kita harus melihat dari kualitas barang yang bakal kita jual. Karena barang ini nanti bakal mempengaruhi dari tingkat beli konsumen yang bakal memberi barang kita. Nah, berdasarkan pengalaman yang aku jalanin ya teman-teman semuanya ya, aku selalu mengecek kualitas dari supplier aku gitu kan. Karena apa? Sebelum konsumen itu membeli, otomatis mereka percaya dengan yang kita jual. Apalagi kalau yang mereka udah biasa membeli dengan kita ya, mereka membeli barang kepada kita itu karena apa? Melihat dari kualitas barang yang kita jual. Jika kualitasnya bagus, otomatis kan konsumen bakal secara sadar ya, ataupun secara tidak sadar mereka bakal balik kembali kepada kita. Karena mereka tahu kalau barang yang kita jual itu memiliki kualitas yang bagus dan bisa dipercaya. Kemudian kita juga bisa melihat dari kuantitas kebutuhan. Nah, kuantitas kebutuhan ini ada sangkut pautnya juga dengan supplier. Karena apa? Apabila terjadi banyak permintaan dari konsumen kita, sedangkan supplier kita tidak bisa memberikan permintaan yang kita butuhkan, ini bakal menjadi suatu permasalahan bagi kita pelaku dropshipping. Karena apa? Ketika terjadi banyak permintaan ya,
kemudian supplier kita tidak bisa memberikan permintaan yang kita butuhkan untuk diberikan kepada konsumen kita, otomatis di sini ada rasa kekecewaan yang bakal dihadapi oleh konsumen. Karena ini tidak mungkin kan konsumen kita harus menunggu berlama-lama, atau mereka harus inden dulu produk yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan. Nah, ini adalah salah satu trik kita juga, atau cara kita juga untuk mengetahui kuantitas barang dari supplier. Apakah kuantitas barang yang ada di supplier nantinya itu mencukupi permintaan dari konsumen yang biasa berbelanja pada produk yang kita jual. Kemudian kita juga bisa melihat dari pelayanan dan kesigapan dari supplier. Kenapa demikian? Karena pelayanan itu adalah hal yang paling utama yang harus diberikan dari supplier untuk konsumen kita. Karena selaku kita dropshipping di sini, otomatis kita juga memberikan pelayanan terhadap konsumen kita. Bagaimana cara mereka mendapatkan layanan yang baik? Karena nanti ada pengaruhnya juga terhadap supplier yang kita miliki, atau yang kita tunjuk sebagai penyedia barang yang bakal kita jual. Apabila pelayanan dari supplier ataupun kesigapan dari supplier itu mungkin jauh dari rata-rata yang kita harapkan, ini bakal memiliki suatu isu atau permasalahan terhadap dropshipping yang kita lakukan. Kemudian itu yang selanjutnya adalah jangan mudah tergiur dengan harga murah. Terkadang banyak juga supplier-supplier yang nakal, artinya bisa kita bilang yang biasa menawarkan dengan harga murah agar konsumen ataupun kita sendiri tertarik dengan tawarannya mereka. Dan harga itu adalah menunjukkan kualitas, atau sebaliknya kualitas itu menunjukkan harga. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan supplier yang biasa menawarkan harga murah kepada kita, karena dampak dari itu bakal berpengaruh banget untuk kedepannya. Jika kita hanya memikirkan harga yang murah, tentunya semua orang bakal pengennya harga yang murah kan. Nggak ada satu orang pun yang harganya yang pengennya mahal, nggak mungkin gitu kan. Tapi dari sisi kualitas, harga itu bakal menunjukkan dari kualitas barang tersebut. Itu berdasarkan pengalaman aku ya. Mungkin kalau teman-teman yang ada pengalaman dalam dropshipping juga, silakan nanti tuliskan di komen di bawah ini. Kemudian reputasi supplier. Nah, ini nih yang paling penting nih. Karena apa? Reputasi supplier itu adalah ujung tombaknya kita juga. Karena dari konsumen sendiri yang aku alamin gitu ya, mereka bakal melihat dari reputasi barang yang kita jual. Konsumen tidak bakal tahu suppliernya, otomatis kan konsumen nggak bakal tahu di mana suppliernya. Yang mereka tahu itu adalah kita sebagai penjual barangnya. Jadi kita harus memang teliti banget melihat dari reputasi supplier. Apakah supplier ini bagus, atau supplier ini tidak bagus, atau kurang bagus. Nah, kita yang dapat bisa menentukan kualitas dari supplier yang bakal kita pilih untuk kedepannya. Jika supplier itu sangat memiliki reputasi yang baik, maka untuk melakukan dropshipping ini otomatis kita bakal panjang juga kedepannya. Karena pengalaman aku gini ya, aku dulu sempat juga punya supplier. Mungkin pada saat itu aku salah pilih supplier ya. Aku lihat bagus, tapi dari sisi kualitas produk kuantitasnya ada sedikit permasalahan di sana. Jadi aku aku ada masalah dengan konsumen aku dari kualitas barangnya gitu kan. Jadi aku terpaksa menjelaskan kepada konsumen aku ya. Untungnya sih konsumen aku ini dia bisa mengerti, karena memang sudah lama berlangganan ke akunya gitu ya. Jadi bisalah dimaklumin. Tapi saya ingatkan lagi ke teman-teman semua, tidak semua konsumen itu yang bisa memahami keadaan apa yang kita jual. Taunya mereka kan pengennya bagus barangnya, harganya murah, pelayanannya pun juga bagus.
Nah, jadi untuk reputasi supplier di sini sangat membantu banget bagi kita untuk menentukan jenis barang nantinya yang akan kita jual juga. Jika reputasi yang bagus, otomatis kan kita tidak bakal ragu lagi dalam menjual barang yang kita pasarkan, karena ya kita udah tahu barang itu bagus. Otomatis kan dari konsumen sendiri bisa melihat juga, oh ini barangnya bagus, otomatis mereka bakal membeli kembali. Kemudian kita harus mempertimbangkan kontinuitas dan konsistensi barang. Artinya ketika ada satu konsumen atau beberapa konsumen yang sudah berlangganan ke kita dan mereka juga membutuhkan barang tersebut secara kontinu atau secara berkala untuk kedepannya, kita harus melihat dari supplier kita apakah mereka mampu menyediakan barang itu secara kontinu dan konsistensinya itu ada, atau mereka hanya bisa menyediakan barang itu yang bersifat harian, bulanan, atau mingguan. Karena jika konsumen kita datang ke kita gitu kan, aku butuh ini nih, ada nggak nih barangnya gitu kan untuk dipakai sekian lama gitu kan. Dan apabila kita menanyakan kepada supplier kita, ternyata barangnya itu tidak ada atau mereka harus menyediakan dan kita pun harus menunggu dalam kurun waktu tertentu, otomatis kan ini memberikan suatu kesan yang nggak baik ya. Karena apa? Aku bisa bilang begitu ya, karena kontinuitas barang ini bakal mempengaruhi juga dari pembeli kita. Mana ada sih pembeli yang mau nunggu lama gitu kan? Otomatis kan mereka pengennya barangnya cepat gitu kan, nyampe dan mereka juga bisa menggunakan barang yang mereka butuhkan gitu. Nah, itulah teman-teman yang bisa aku bagikan, aku share untuk teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang baru memulai dropshipping, itulah beberapa tip yang bisa aku share kepada teman-teman semuanya. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun dari penjelasan yang aku kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan aku sangat terbuka banget nih, ataupun ada masukan-masukan dari teman-teman semuanya dalam membangun channel ini, mohon komentarnya di bawah dan silakan, saya sangat terbuka bagi teman-teman. Bisakah Anda menghasilkan uang dengan dropshipping? Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bonce, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, notify, subscribe, like, comment, agar tidak ketinggalan video-video terbaru ataupun tips-tips dropshipping dari channel Bonce. Bonce berbagi informasi. Dropshipping adalah metode pemenuhan retail di mana pengecer e-commerce tidak menyimpan stok barang. Sebaliknya, ketika pelanggan memesan produk, pengecer hanya membeli barang dan pihak ketiga dan mengirimkannya langsung ke pintu pelanggan. Dropshipping adalah cara mudah untuk menghasilkan uang secara online. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menemukan beberapa produk yang ingin Anda jual di toko Anda dan membelinya dari grocer atau produsen dengan harga grosir. Anda kemudian mencantumkan barang-barang ini di toko Anda dengan harga kurang dari Anda bayarkan dan menunggu pelanggan membelinya dari Anda. Dropshipping bisa menjadi cara yang bagus untuk pemula yang mencari cara menghasilkan uang secara online tetapi tidak memiliki banyak modal atau pengalaman menjual produk di situs-situs web mereka sendiri. Ada dua cara menghasilkan uang dengan dropshipping. Yang pertama, Anda menjual produk sendiri dengan harga diskon dan pelanggan membelinya dari Anda. Ini dapat dilakukan di situs web Anda atau dengan pemenuhan pesanan melalui perusahaan pihak ketiga seperti Shipme yang sempurna untuk dropshipping. Kemudian yang kedua itu adalah memiliki toko eceran. Anda dapat memulai menjual produk yang dibeli dalam jumlah besar dengan harga grosir dengan harga lebih murah dari biasanya, lalu menandainya saat terjual. Pengiriman dropshipping adalah strategi bisnis di mana pengecer tidak membawa persediaan sendiri, tetapi mengandalkan persediaan perusahaan pihak ketiga untuk menangani pesanan atas nama mereka. Umumnya, pengecer tidak menyimpan inventaris sama sekali, melainkan mengandalkan produsen atau grosir untuk mengirimkan produk secukupnya. Biasanya melalui layanan cetak sesuai permintaan untuk dijual. Pengecer mendapat keuntungan dari mengambil keuntungan dari harga manufaktur. Ada dua jenis retail dalam strategi ini. Pengecer dapat memelihara inventaris mereka sendiri dan mengirimkan produknya sendiri, atau mereka dapat menggunakan perusahaan pihak ketiga.
untuk menangani pemenuhan. Sebuah perusahaan besar, misalnya Amazon, mungkin memiliki gudang penuh barang yang memungkinkan pengecer kecil yang menggunakan layanan Fulfillment by Amazon atau FBA untuk disimpan. Pengecer membayar biaya penyimpanan dan FBA menangani semua pesanan dan mengirimkan ke mereka. Pengecer yang kecil tidak perlu memelihara inventaris sendiri karena semuanya dipegang oleh perusahaan FBA. Bisnis kecil dapat menggunakan penyedia layanan situs web seperti Shopify atau Squarespace untuk membuat situs web mereka sendiri. Jika terjadi perselisihan, bisnis kecil tidak perlu membayar biaya per jam kepada Shopify atau Squarespace untuk menangani sebuah perusahaan besar, misalnya Amazon. Dapat menawarkan seperti FBA yang memungkinkan pengecer di pasar Amazon menjual produk mereka di pasar tersebut dan mengirimkannya melalui FBA layanan. Pemenuhan Amazon dengan layanan Amazon menawarkan pemenuhan pihak ketiga dan layanan pengiriman pihak ketiga untuk pengecer kecil yang tidak memiliki fasilitas pemenuhan atau pengiriman sendiri. Amazon menangani semua pesanan dan mengirimkan untuk mereka, dan pada gilirannya, pengecer membayar biaya penyimpanan di antara biaya lainnya. Pengecer tidak perlu mengelola inventarisnya karena disimpan oleh Amazon dan juga memiliki akses ke situs layanan web mereka seperti Shopify, Squarespace untuk melihat dan membuat web mereka sendiri. Keuntungan bagi penjual adalah antara lainnya mereka mampu menjangkau pelanggan dalam jumlah besar dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya melalui produk lain maupun produk mereka sendiri. Keuntungan bagi pembeli antara lain mereka memiliki banyak pilihan produk dan kemampuan untuk mencari berdasarkan harga merek atau departemen. Bagaimana Anda dapat dengan mudah dan memulai dropshipping dari situs resmi mendapatkan lebih banyak peluang bisnis? Dropshipping adalah model bisnis di mana pengecer online tidak menyimpan stok barang yang dijualnya. Sebaliknya, ketika pelanggan memesan produk dari pengecer, pengecer membeli barang dari pihak ketiga dan mengirimkannya langsung ke pintu pelanggan. Dropshipping adalah cara populer bagi pengecer untuk memulai karena tidak memerlukan biaya atau inventaris di muka. Namun, itu juga berarti bahwa Anda bergantung pada pemasok Anda yang mungkin lambat dalam pengiriman atau kualitasnya buruk. Untuk memulai dropshipping dari situs resmi, Anda harus mendaftarkan akun dan membuat etalase Anda di situs yang bersangkutan. Anda akan diberikan kunci API yang dapat Anda gunakan untuk mengakses API toko Anda dan menghasilkan produk secara otomatis hanya dengan satu klik. Dropshipping bermanfaat bagi pengecer karena memungkinkan mereka mengembangkan bisnis mereka tanpa perlu menyediakan modal yang besar. Dropshipping bermanfaat bagi pengecer karena memungkinkan mereka mengembangkan bisnis mereka tanpa perlu gudang. Selain itu, ini bisa bermanfaat bagi pengecer mendapat untung dari setiap penjualan dan tidak perlu membayar biaya apapun yang terkait dengan pergudangan atau penyimpanan inventaris. Anda dapat menggunakan bot untuk mengotomatiskan toko dropshipping Anda. Solusinya mencakup dua bagian, grafik info menjelaskan proses penyiapan situs dropshipping, dan bot yang dapat Anda siapkan dalam hitungan menit.